Pak Cipta mau ngomong apa tadi? Klarifikasi dong. Ya, silakan. Jangan sampai nanti publik dapat pendapat Cipta sebenarnya provokator gitu loh. Saya tidak pernah mengatakan bahwa penangkapan Lutfi merupakan pengalian isu. Tidak. Saya katakan bisa saja kemungkinan itu bisa terjadi. Kenapa? Karena sebelumnya ada hot issue yang dilansir oleh Jakarta Post. Ya. Masalah pajak itu kan masalah serius kalau menyangkut penguasa. Di Amerika, Nixon jatuh, Watergate kan digantikan oleh wakil presiden Spiro Agnew. Agnew ketahuan melakukan nilai pajak. Sedikit saja, Anda melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Cipta Lesmana senada dengan suasana kebatinan di dalam tubuh PKS sekarang? Saya pikir masyarakat akan menilai, dan penilaian itu sudah begitu banyak. Ya, tapi saya nanya Anda, kalau di PKS itu seperti apa gitu? Enggak, saya melihat sih biarkanlah sekarang ini berjalan, biar masyarakat menilai. Tapi saya tertarik pengen yang tadi yang sampai Mas Ulil terkait dengan Partai Islam. Sebenarnya nggak bisa head to head. Pertama tentu klarifikasi, Mas Umi menang saat itu. Itu satu, datanya salah Mas Ulil tadi. Tapi dia menang. Ini menang tapi secara tidak sampai 50%. Tapi bicara pemenang, kita kan tadi bicara pemenang. Bukan bicara persentase. Besar, PNI, PKI, Mas Yumi, saya masih bukan pemenang dia. Pemenangnya adalah PNI ketika itu. Bukan, yang kedua, saya pengen katakan, nggak bisa apple to apple. Kenapa gini? Kalau kita lihat PKS sejak 99, 98 terus meningkat dan seterusnya. Ada hal yang menarik ya. Kenapa kita optimis? Karena nih keislaman masyarakat Indonesia itu semakin kuat. Terlepas sangat mungkin belum ketika dia soleh belum tentu automatically sepakat dengan partai tertentu. Tapi yang terpenting adalah gini. Bagaimanapun orang itu akan cenderung dekat dengan semangatnya dia miliki. Itu hukum alam, nggak bisa dinafikan gitu. Tapi yang paling penting adalah buat kami di PKS, bagaimana kita mengejawantahkan nilai-nilai keislaman itu. Islam itu anti korupsi. Islam itu menolong orang. Islam itu peduli, dan seterusnya. Nah, hal-hal ini yang terus kita nampakkan bagaimana PKS hadir di masyarakat. Ya, 2004, 2009 meningkat terus. Tapi kan belum ada kasus seperti sekarang. Kita lihat banyak dulu kasus macam-macam. Ya, tapi tidak seperti sekarang kan? Oh ya, tentu beda. Kita terkejut, tersangka dari PKS itu baru sekarang ini sebetulnya. Tapi lagi-lagi saya katakan, yang penting kita pondasi. Saya tadi pengen meneruskan 3 hal yang tadi. Hal yang ketiga adalah, menurut salah seorang komisioner di TV One juga, saya pikir kita tahu siapa yang menyebutkan, kriteria berikutnya adalah punya kaderisasi yang kuat. Dan inilah partai yang layak dipilih yang akan survive. Dan kami meyakini PKS punya kriteria itu. Dan bicara konteks tadi. Itu bicaranya kapan? Ya, saya lupa akhir tahun nggak salah. Oh, berapa bulan yang lalu? Cuman kan tadi kriterianya kita lihat tadi. Masalah kaderisasi. Saya menarik pengen lari ke sini nih soal pajak itu. Anda mau komentari nggak? Kalau tadi soal pengalian isu ya, di negeri ini tuh isu muncul setiap minggu, bahkan setiap hari. Kalau Anda mengatakan pengalian isu yang mana? Begitu isu soal muncul, pajak itu, pajak keluarga. Kalau betul misalnya kasus PKS ini adalah pengalian isu terhadap kasus pajaknya Pak SBY dan keluarga ya, misalnya itu betul. Pak SBY punya kekuasaan apa untuk mengalihkan isu ini? Kalau Pak SBY mau, beliau akan mengalihkan isu yang menyangkut partainya, menyangkut orang-orang yang dekat dengan dia, bahkan orang yang paling disayang oleh beliau itu Andi Malarangeng. Tapi beliau nggak bisa mengalihkan. Sangat disayang, itu sudah menjadi rahasia publik. Tetapi entah begitu, Pak SBY tidak punya kekuasaan untuk mengalihkan isu. Jadi bahkan Pak SBY tidak bisa mengontrol KPK. Kalau seandainya kasus pajak ini betul itu masalah, ya segera aja dijadikan sebagai isu dan diusut saja. Tidak ada masalah itu. Bisa betul. Karena memang isunya justru akan terus digiring oleh Bang Penny dan kawan-kawan. Saya mendengar ada koalisi yang sedang akan menggerak. Itu satu hal untuk pajak. Untuk apa? Untuk masalah kasus pajak, skandal pajak lah. Yang kedua itu juga perlu diverifikasi seperti yang kedua. Verifikasinya nanti saat lagi kami akan kembali. Tapi bahwa kemudian seperti yang disampaikan Pak Cipta Lesmana, untuk pajak itu dia bagaimanapun pimpinan negara, first family dan lain-lain, dan kita semua punya kewajiban yang sama. Tetapi mungkin malam ini kita akan menuju konstelasi 2014. Saya pikir saya menjembatani apa yang disebut tadi Pak Mubarok yang sebut ya, ini seperti arisan saja, tergantung siapa yang apes yang kena. Karena ini kan seperti mundur ke belakang sesuai dengan kecepatan dan kemampuan KPK. Pada prinsipnya sumbunya adalah biaya politik yang sangat mahal, yang sampai sekarang belum tentu bisa dijembatani oleh partai manapun. Saya nggak tahu apakah Partai Demokrat sudah siap dengan biaya politik yang begitu mahal. Kalau PKS tadi mengeluh, kalau nggak salah begitu. Kalau PAN gimana PAN? Gitu ya. PAN bagaimana? Karena maksud saya kalau ini tidak dibenahi, kita menjemput masa depan yang tetap akan suram. Lalu siapapun bisa tertangkap tangan. Itu saya khawatir perdebatan, perbincangan kita di ruangan ini
itu sangat berbeda dengan apa yang terjadi di rumah-rumah warga, di tukang cukur, di lapak-lapak lain-lain. Kita berbicara asik tentang konspirasi. Kita menghitung-hitung peta kekuatan politik Masyumi dulu sekian. Sementara yang ditunggu oleh rakyat bukan itu. Rakyat ingin memastikan bahwa ini politisi partai bekerja untuk mereka atau tidak. Ini posisi partai sesuai nggak antar hati, kata, dan perbuatan gitu. Dan saya kira kalau kita mengawali tahun politik ini dengan politik intrik ya, dengan teori konspiratif, kita tidak akan punya waktu untuk melakukan pembenahan internal dan kemudian membuat bagaimana pertarungan di 2014 ini pertarungan gagasan. Siapa yang punya gagasan cemerlang, yang satu antara yang digagas dengan yang dijalankan, itu akan menjadi pemenang begitu. Kita akan berputar-putar di seperti ini gitu. Saya hargai kawan-kawan media mengekspos isu ini gitu, tetapi sebaiknya memang ada semacam kesepakatan di antara elit gitu. Kita lihat tadi malam Bang Hatta bertemu dengan Pak Prabowo. Ya, katanya ini sudah siap 2014. Benar nggak sih itu? Sekalian aja. Jadi yang pertama sangat wajar gitu kalau pimpinan partai itu bertemu. Apalagi yang satu di koalisi pemerintahan, yang satu di luar, yang satu di oposisi gitu kan. Tetapi mereka berdiskusi tentang isu-isu ekonomi, berdiskusi tentang pelaksanaan pilkada. Bukan buat ngejar 20% ya? Gimana? Bukan buat ngejar 20%. 20% itu kan nggak bisa dijajaki hanya lewat pembicaraan lobby tingkat elit. Ya hanya bisa lewat kerja itu. Saya kira bisa jadi Prabowo kan lagi cari-cari teman ya. Gerindra tidak bisa maju sendiri. Minggu depan kita akan angkat topik itu Pak. Itu menarik topik. Depan, ya. Pak Yusuf silakan. Ya, pertama saya mau memberikan catatan ke Pak Cipta. Iya Pak. Masalah misterius. Iya. Ini bukan masalah misterius, tetapi keseriusan KPK. Iya. Keseriusan. Oleh karena itu ditangkapnya LHI itu mereka tidak sembarangan. Oleh karena itu OTP saya sampaikan kepada pengacaranya ini newsroom. Kenapa? Koncok lamanya Lutfi itu yang terima duit 1 miliar kan atas perintah itu. Nanti walaupun tidak langsung adalah newsroom. Dugaannya seperti itu ya? Ya. Kemudian saya menanggapi Pak Iqbal. Jadi pasca jungkir baliknya Lutfi Hasan Ishak dengan kasus suap, bukan korupsi ya, suap. Ya. Dan diperparah lagi, ini partai Islam, suap itu dilengkapi dengan seorang perempuan. Ini yang luar biasa, sangat dahsyat. Oleh karena itu, walaupun yang bermain perempuan katanya bukan kader. Dan itu publik kagak ada urusan. Yang paling penting dalam kasus sama adalah ada perempuan di situ. Oleh karena itu, saya ditanya juga bagaimana 2014. Saya bilang 2014 ini dua kemungkinan. Mungkin gulung tikar atau juga bubar. Oke. Kemudian, kenapa saya punya fakta? Jadi ketika... faktanya nanti kan Pak, di 2014. Bukan, fakta kasus ini. Kenapa akan terjadi itu? Karena Banten juga kalah, tinggal 1/3 suara kader. Kemudian Bekasi juga kalah. Dr. Hidayat juga kalah. Bisa mengarah ke sana. Anda... Kalau saya justru seperti, dan kita akan buktikan nanti di Jawa Barat yang paling terdekat lah ya. Contoh kemarin kampanye di Cirebon luar biasa, membludak masa. Masa membludak tidak kemudian menjamin bahwa enggak kan tadi kan karena Bapak kita bicara tentang kalah. Nah intinya gini, yang paling penting saya sangat optimis PKS tidak akan bubar, PKS tidak akan justru gulung tikar, tapi justru ini kebangkitan. Dan kebangkitan itu nampak gitu, bukan sesuatu yang abu-abu. Dan bagaimana semangat di kader, karena lagi-lagi dapur PKS itu adalah kader, dan kader itu punya militansi dengan semangat ibadahnya, semangat dia untuk melakukan berjuang dan beramal, dan seterusnya, dan itu kita nampak di lapangan. Anda ingin menambahkan konstelasi 2014 dengan apa namanya? Partai Demokrat kan dalam 5 tahun terakhir ini memang mengalami uji cobaan yang sangat berat sekali ya. Dan itu bukan konspirasi, belum selesai cobaannya. Dan cobaan itu sama dengan yang dialami oleh partai-partai yang lain, memang menguji betul bagaimana kemampuan partai untuk menghandle. Jadi saya kira kalau cobaan ini bisa diolah menjadi semacam kapital politik, memang akan bisa menjadi semacam momen untuk bouncing. Dan saya kira semua partai tentu harus membangun optimisme ke dalam. Kalau partai tidak membangun optimisme ke dalam, ya berat gitu. Bapak-bapak, terima kasih atas waktunya. Inilah akhir dari debat. Kita akan jumpa lagi minggu depan dengan topik dan permasalahan lainnya. Saya Alvito di Nova Ginting. Sampai jumpa.